Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, Wakil Presiden menerima pengurus KPPU ya. Ada program yang menarik yang tadi disampaikan oleh Ketua KPPU ya dan tim ya, komisioner terkait dengan salah satunya mengenai 1 juta penyuluh kemitraan UMKM ya berbasis syariah, yang di situ memang salah satu tugasnya adalah pendampingan berbasis ormas. Ini sangat diapresiasi oleh Wakil Presiden karena ini memang sangat penting untuk gerakan ekonomi ke depan ya, ekonomi bagian bawah dan tengah ini supaya bergerak, dan itu nanti juga rupanya akan ditindaklanjuti yang lebih konkret berupa program kemitraan antara KPPU dengan pesantren, KPPU dengan ormas seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan yang lain-lain. Untuk lebih detailnya silakan Ketua KPU memberikan penjelasan. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada sore hari ini diberi kesempatan bisa audiensi dengan Bapak Wakil Presiden, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salah satu yang kami sampaikan tadi dan alhamdulillah mendapat support dukungan yang luar biasa ya. KPPU yang kami baru dilantik 2,5 bulan yang lalu, insya Allah membuat satu legacy baru, akan membuat 1 juta penyuluh kemitraan selama 5 tahun periode kami sebagai komisioner ini. Ini penting karena adalah amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di mana kemitraan pengusaha besar dan pengusaha menengah dengan pengusaha kecil mikro ini harus terjadi. Tahun 2024 di dalam RPJMN targetnya itu 11% dari total UMKM itu sebanyak 64 juta. Data yang kami dapat kalau dari 11 juta maka 7,2 juta mesti terjadi kemitraan pengusaha besar menengah dan pengusaha kecil mikro. Namun data yang ada kami dapat di Kementerian Koperasi itu baru dari 7,2 itu sekitar 4 juta. Dan yang lebih menarik lagi, data di KPPU baru 60 saja. 60 UMKM yang melapor kepada KPPU terjadi masalah di kemitraan. Nah, inilah menjadi tantangan kami karena kapasitas KPPU hanya memiliki 400 pegawai dengan jumlah kanwilnya ada 7. Tidak mungkin kalau hanya ini dilaksanakan pengawasannya oleh KPPU. Kami mesti melibatkan semua komunitas masyarakat. Salah satunya kami sampaikan ke Pak Wapres tadi, melibatkan organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, ya kan, ormas-ormas lainnya, PGI dan sebagainya. Yang kedua, melibatkan juga kalangan kampus. Kalangan kampus kita tahu, ya itu banyak sekali, ya yang terlibat nanti untuk kami mengusulkan bahkan bisa menjadi pengganti mata kuliah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kan lagi kebijakan kepada Menteri di Mas Nadiem. Nah yang ketiga ini penting karena kita tahu juga di UMKM ini kan banyak ekonomi berbasiskan syariah. Jadi kami kepengen nanti akan melibatkan langsung pondok-pondok pesantren yang begitu banyak di Indonesia yang punya UMKM di pesantrennya. Jadi dengan harapan tadi ketemu dengan Pak Wapres, alhamdulillah insya Allah kita mungkin akan uji coba nanti di pondok pesantren ya. Yang ada mungkin di Banten, baik itu penyuluh kemitraannya, langsung nanti ada kita buat semacam MOU dan kesepakatan dengan UMKM tadi, dengan pengusaha besar. Dan tadi ada masukan dari Pak Wapres, pengelompokan, ya, klaster yang saat ini UMKM itu kurang pas. Karena usaha mikro kecil ini klasternya tersendiri, tidak sama dengan UMB, usaha menengah dan besar. Karena selama ini akibatnya apa? Jatah-jatah kur contohnya itu
keusahaan rakyat itu bukan nanti dapatnya itu kepada mikro kecil, tapi malah ke kelas menengah. Jadi mestinya usulan Pak Wapres tadi dibagi 2 klaster. Jadi ada klaster usaha besar menengah ya, atau UMB atau UBM tadi, kemudian ada UMK, jadi usaha mikro kecil. Dan ini akan menjadi kajian kami di KPPU melaksanakan FGD untuk memberikan kajian ini nanti ke kementerian atau lembaga terkait sehingga bisa dilaksanakan dengan baik apa yang diharapkan Pak Wapres tadi. Yang kedua, kami izin juga tadi menyampaikan Undang-Undang KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini sudah memasuki 25 tahun. Tadi Pak Wapres juga mendukung untuk segera undang-undang ini bisa diamandemen karena sudah banyak pasal-pasalnya yang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Contohnya misalnya definisi pelaku usaha, kemudian juga terkait dengan merger, itu post merger, sebelumnya pra-merger. Dan juga ada kaitan bagaimana ekonomi digital, kemudian bagaimana masukan juga dari perusahaan-perusahaan asing yang masuk investasi ke Indonesia yang selama ini belum menjadi objek dalam KPPU. Saya kira ini 2 poin penting hasil kami audiensi dengan Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Ada tambahan sedikit ya, Wapres meminta soal isu monopoli dan oligopoli itu masih kuat. Jadi tadi diminta kepada KPPU supaya penegakan investigasi untuk tidak terjadi monopoli dan oligopoli itu sangat penting dan ditekankan pada soal kemitraan tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.